Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Agustin Cahyati, mahasiswa Universitas 11 April, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi semester 5C. Di sini saya akan menjelaskan kerusakan lingkungan oleh perilaku manusia secara individu. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibandingkan kerusakan faktor alam. Hal tersebut diakibatkan oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Tingkat kesadaran manusia terhadap pentingnya melestarikan lingkungan hidup cenderung masih rendah. Hal tersebut menyebabkan manusia tidak dapat menjaga dan memanfaatkan lingkungan dan alam sekitar secara bijak, sehingga memicu terjadinya kerusakan pada lingkungan itu sendiri. Kerusakan lingkungan di Indonesia dinilai sudah sangat mengkhawatirkan, terutama permasalahan sampah, baik itu sampah di darat maupun di sungai, sehingga dapat menyebabkan pencemaran dan bencana, serta terancamnya kelestarian flora dan fauna. Sampah merupakan salah satu penyebab tidak seimbangnya lingkungan hidup. Kehadiran sampah di kehidupan sehari-hari tidak lepas dari tangan manusia yang membuang sampah sembarangan. Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit terhadap masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Seorang individu membuang satu sampah di satu tempat dan tidak mendapat teguran, memicu individu tersebut melakukan hal yang sama kembali, bahkan memicu orang lain untuk melakukannya. Padahal hal kecil tersebut dapat menjadi besar apabila terus dilakukan. Sampah bila dibuang dengan cara ditumpuk saja maka akan menimbulkan bau. Contoh saja di Pasar Buah 2 ini, semakin hari sampah semakin menumpuk. Pasar merupakan pusat kegiatan jual beli manusia yang menimbulkan banyak sampah. Pasar menghasilkan banyak sampah, terutama sampah organik seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan, dan juga sampah anorganik seperti plastik. Di Pasar Buah 2 ini banyak sekali sampah yang berserakan. Sampah-sampah tersebut menumpuk dalam jumlah banyak dan menimbulkan banyak dampak buruk seperti yang pertama, lingkungan menjadi kotor. Kedua, lingkungan menjadi bau. Ketiga, penyumbatan air. Dan yang keempat yaitu menyebabkan penyakit. Seperti pada November 2020 yang lalu, wilayah Buah 2 dilanda dengan banyaknya masyarakat terkena DBD akibat kurang sadarnya masyarakat dalam menjaga lingkungan akibat sampah yang terus menumpuk tersebut. Hal ini harus segera ditangani atau diberi solusi baik dari pemerintahannya maupun dari masyarakatnya sendiri agar tidak menimbulkan kerusakan pada alam maupun pada kehidupan manusianya. Solusi agar lingkungan hidup kita tidak terus rusak dengan banyaknya sampah, maka pemerintah harus membuat program, kebijakan dan strategi daerah untuk menangani sampah seperti yang dilakukan setiap hari Rabu di wilayah desa tersebut dilakukan penarikan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang seperti yang tertera pada foto di atas ini. Hal tersebut dilakukan agar tidak semakin menumpuknya sampah dan mengurangi kerusakan pada lingkungan. Untuk mengatasinya lagi, masyarakat harus mendaur ulang sampah. Dan sekarang ketika berbelanja harus membawa tas belanja sendiri atau membawa botol minum sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.